Oke, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah manajemen sains ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan PBL, yaitu Project Based Learning, kayak gitu ya. Uh, yang nanti kegiatannya sebenarnya satu rangkaian, gitu. Atau ini nanti akan menjadi satu rangkaian nilai tugas dari teman-teman semua, kayak gitu. Oke. Di dalam PBL nanti teman-teman diminta ya melakukan penelitian studi kasus di UMKM, bisa usaha kecil dan menengah ya, atau perusahaan atau lembaga, atau mungkin di tempat kerjanya teman-teman semua kayak gitu. Nah, terkait dengan manajemen sains kayak gitu. Manajemen sains itu ya dari BEP, linear programming, integer programming, dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa jadi belum kita pelajari di modul apa itu? Di modulnya POM for Windows itu kan sangat banyak sekali ya. Boleh mencakup ke sana. Jadi apa yang belum kita pelajari, teman-teman boleh melakukan penelitian kasus terkait itu ya, topiknya gitu. Dan ini diutamakan di sekitar rumahnya teman-teman ya, karena kita juga masih pandemi, walaupun alhamdulillah kondisinya sekarang sudah agak membaik, atau di perusahaan tempat kerjanya teman-teman. Jadi meminimalisir persuratan atau apa ya, hal-hal yang administratif kayak gitu ya. Itu yang pertama ya, topiknya ke sana. Kemudian nanti kelompok 3 atau 4 mahasiswa kayak gitu ya. Nah, terkait pembagian kelompok, nanti kita diskusikan aja. Teman-teman mau saya bagi atau mau mandiri pembagiannya, atau mau milih kelompok sendiri. Tapi harus kelompok ya, dan 3 sampai 4 mahasiswa, karena keluarannya nanti adalah artikel gitu, yang harus dipublish. Oke teman-teman, ini terkait pengerjaannya ya. Jadi studi kasus atau penelitian terkait manajemen sains materinya, kemudian kelompok 3 atau 4 mahasiswa. Oke, kemudian laporannya nanti dalam bentuk artikel yang dipublikasikan. Jadi nggak hanya dalam bentuk laporan, tapi bentuknya itu artikel. Artikel juga nggak harus apa ya? Nggak harus tebal ya. Paling artikel itu kisaran bisa 6 sampai 10 halaman lah, mungkin seperti itu. Sesuai dengan jurnal atau seminar yang dituju. Jadi nanti publikasinya teman-teman itu boleh di jurnal, boleh di seminar nasional. Nah, seminar nasional itu kan call paper gitu ya. Nah, nanti penulisnya kelompoknya 1, 2, 3 atau 4. Nah, kemudian pembimbingnya kayak gitu. Dalam hal ini saya sebagai pengampu mata kuliahnya kayak gitu. Jadi kelompoknya berarti mahasiswa pertama, kedua, ketiga, atau keempat, baru saya yang terakhir. Nah, oke, kemudian laporannya nanti dalam bentuk artikel, biasanya kayak gitu ya. Tapi formatnya nanti, ketentuannya nanti ditentukan sesuai dengan jurnal atau seminar yang dituju. Jadi setiap jurnal atau seminar itu punya template template yang bisa jadi berbeda-beda kayak gitu ya templatenya. Materi terkait bagaimana mengunggah ke seminar atau jurnal itu sudah saya sampaikan di materi ya, di materi yang di link e-learning itu kayak gitu. Nah, detailnya bagaimana menulis artikel mungkin pertemuan yang selanjutnya ketika teman-teman sudah punya data kayak gitu ya. Biasanya bagian awal dari sebuah artikel itu terdiri dari judul gitu ya. Judulnya apa? Namanya, nama dari nama penulis. Berarti penulis 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian institusinya. Ya, institusinya berarti nanti ditulis program studi sistem informasi Universitas Duta Bangsa gitu. Kemudian email gitu ya. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu berupa ringkasan ya. Biasanya berisi tujuan, kemudian metodologi, kemudian hasil penelitian kayak gitu. Nah, kemudian pendahuluan ini tentunya alasan melakukan penelitian gitu ya. Yang mendasari penelitian itu apa? Biasanya dari umum ke khusus kayak gitu ya. Dilengkapi dengan berbagai referensi atau sitasi dari
penelitian-penelitian sebelumnya atau publikasi-publikasi sebelumnya. Nah, kemudian biasanya selanjutnya adalah metodologi. Walaupun mungkin ada yang setelah pendahuluan itu kajian pustaka dan lain sebagainya. Jadi detailnya nanti sesuai format ya. Ini kan hanya gambaran umum dalam menulis artikel nanti seperti apa. Kemudian selanjutnya itu setelah pendahuluan biasanya ada metodologi. Metodologi biasanya ada tahapan penelitian ya. Tahapan penelitian mungkin masing-masing rumpun ilmu itu berbeda-beda kayak gitu. Nanti teman-teman bisa melihat contoh-contoh yang relevan dengan manajemen sains. Biasanya kalau anak atau penelitian pengembangan biasanya di sini menggunakan waterfall kayak gitu kalau teman-teman sudah belajar ya, atau mungkin prototyping atau metode-metode yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya analisis gitu ya. Analisis ini tentunya mencakup hasil penelitian maksudnya. Di sini adalah data hasil penelitian kemudian dianalisis dan harapannya di sini ini mensolusikan membahas solusi dari permasalahan. Permasalahan tadi kan di pendahuluan. Nah, maka dianalisis ini disampaikan hasilnya, gitu. Hasil dari data kemudian dikaitkan dengan permasalahan. Nah, kemudian kesimpulan, biasanya kesimpulan ini sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, tadi kan di abstrak juga akan muncul, di pendahuluan biasanya di bagian akhir itu akan diselipkan sedikit tujuan penelitiannya kayak gitu. Jadi berkesinambungan antara satu dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa format detailnya nanti sesuai dengan jurnal atau seminar nasional yang dituju. Oke teman-teman, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Sebelum lanjut? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian nanti akan kita adakan presentasi ya di akhir kayak gitu. Nah, presentasi berarti dari hasil publikasi, hasil artikel yang sudah dipublish atau sudah disubmit ya. Karena biasanya publikasi memang butuh waktu yang lama, jadi bisa jadi belum sampai kuliahnya sudah selesai tapi belum diterima kayak gitu ya. Atau belum ada info pengumuman untuk diterima, kecuali kalau seminar mungkin lebih cepat ya, seminar nasional. Nah, nanti pada dua pertemuan akhir kuliah kita akan adakan presentasi hasilnya ya. Tentunya di sana butuh slide presentasi, kurang lebih waktunya 10-20 menit, kemudian bisa jadi pertanyaan untuk setiap anggota ya, kayak gitu, terkait dengan kontribusi penelitian dan lain sebagainya. Nah, dan pengumpulan artikel tadi ya, pengumpulan artikel dan slide presentasinya kita nanti di akhir kuliah. Nah, kemudian ini ketentuan jurnal atau seminar nasionalnya. Jadi teman-teman bisa mempublish ke jurnal maupun seminar nasional. Seminar nasional yang call paper ya teman-teman. Ada kan selama ini mungkin teman-teman sudah ikut seminar nasional saja kayak gitu tanpa call paper. Nah, berarti ini seminar nasional yang ada call papernya kayak gitu. Maksudnya call paper yang menerima artikel tadi. Nah, minimal terindeks Google Scholar ya teman-teman. Saya kira Google Scholar juga sudah nggak asing bagi teman-teman. Kemudian jurnal terakreditasi Sinta diutamakan kayak gitu. Nah, kemudian contoh indexing Google Scholar di sini. Nanti materi ini bisa saya upload ya untuk bisa dilihat. Kemudian jurnal atau seminar di bidang komputer ya, atau yang relevan dengan manajemen sains kayak gitu. Jadi manajemen sains itu sebenarnya cakupannya sangat luas ya. Jadi kadang bisa masuk ekonomi, kadang bisa masuk teknik industri, kadang bisa masuk manajemen, nah kayak gitu. Yang pertama jurnal atau seminar terkait komputer dan juga relevan dengan manajemen sains. Dan tentunya karena ini ini nanti dipublikasikan, maka tentunya dalam artikel itu tidak plagiasi ya. Sesuai dengan hasil karyanya teman-teman semuanya kayak gitu. Oh ya, biasanya dalam publikasi jurnal dan seminar itu ada yang gratis dan juga ada yang berbayar kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman mencari sesuai dengan kemampuan ya.
Biasanya kalau masa pandemi ini untuk seminar nasional berbayar itu juga nggak mahal-mahal banget teman-teman, paling 100.000 ya. Bagi 4 berarti kan hanya 25.000. Kalau jurnal Sinta itu ya sudah mungkin 300 sampai 500 ya. Jurnal terakreditasi Sinta untuk biayanya gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang gratis silakan cari yang gratis saja gitu. Yang penting ketentuannya minimal terindeks Google Scholar. Untuk yang belum terakreditasi Sinta gitu ya. Ya biasanya masih gratis ya, atau mungkin Sinta 5, 6 itu juga masih ada yang gratis. Jadi Sinta itu ada grade-nya, grade 1, 2, 3 sampai 6 gitu. Nah, teman-teman diutamakan itu ya, tapi kalau tidak itu minimal terindeks Google Scholar. Nanti bisa dicek di Google Scholar ya. Itu untuk ketentuan jurnal atau seminarnya. Nah, kalau mau cepat dan terindeks Google dan lebih murah biasanya kalau itu yang jadi concern ya, di seminar nasional kayak gitu. Dan teman-teman akan belajar presentasi malah ya di sana juga. Dari hasil yang penelitian yang teman-teman lakukan. Oke, kemudian ini contoh ke Scholar ya, yang terindeks. Jadi nanti teman-teman bisa cek di Google Scholar jurnalnya itu terindeks atau tidak, kayak gitu. Nama jurnalnya. Cara mencari jurnal dan lain sebagainya sudah saya buatkan video, termasuk submitnya di materi ya teman-teman, di e-learning. Ini contoh ya, contoh artikel hasil kuliah juga teman-teman ya. Hasil kuliah seperti ini juga sama. Maksimalisasi keuntungan UMKM sosis butinuk menggunakan Simplex dan POM QM. Saya kira Simplex sudah pernah kita pelajari, POM QM sudah pernah kita pelajari, jadi saya kira artikel seperti ini sudah nggak asing buat teman-teman semua kayak gitu. Ini dipublikasikan di jurnal riset komputer Juricom ya, Stimik Budi Dharma. Ini daerah Sumatera kayaknya ya, di daerah Medan kayak gitu. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Contoh artikelnya kayak gitu. Kalau teman-teman searching di Google Scholar akan banyak sekali contoh. Nah, tadi yang penting silahkan ini dijadikan sebuah referensi gitu ya, contoh-contoh itu, tapi tidak plek gitu ya. Plek itu apa ya? Tidak mengambil keseluruhan dari isi gitu. Ini hanya dijadikan sebagai sebuah referensi. Oke, ini untuk contoh artikel, kemudian ini contoh jurnal ya teman-teman ya. Ini Juricom tadi yang jadikan contoh. Di sana biasanya sudah ada keterangan ya, home, about, login, register, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman mau submit, tentunya akan register dulu karena kita belum punya akun ya. Kemudian login, kemudian mengikuti tahapan-tahapannya kayak gitu. Nah, di materi sudah saya sampaikan tahapan-tahapan bagaimana kita mengupload ke dalam jurnal OJS ya, online journal system ya, atau open journal system. Ini kemudian, ini contoh artikel yang terpublish, ini sudah dipublish ya, maksimalisasi ini keuntungan pada UMKM Butinuk. Nanti kurang lebih seperti ini kalau sudah dipublish ya dari teman-teman semua. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, saya kira itu teman-teman sebagai contoh, harapannya bisa memberikan gambaran bagaimana PBL ini ya. Jadi pertama melakukan penelitian atau studi kasus di UMKM, perusahaan atau yang lain sebagainya yang topiknya relevan dengan manajemen sains. Kemudian dari penelitian itu ditulis dalam bentuk artikel. Tentunya di sana akan ada ini tadi, akan ada pendahuluan atau latar belakang, kemudian ada metodologi, ada analisis dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil artikel itu nanti kita konsulkan teman-teman ya, di fokus kita ke sana. Sembari mungkin ada beberapa materi juga tambahan nanti perkuliahan. Selain itu kita akan bahas hasil dari artikel teman-teman. Jadi teman-teman nanti nggak langsung submit ya, silakan
konsultasikan dulu ke saya bagaimana kontennya dan lain sebagainya. Kemudian saya akan memberikan masukan, arahan, revisi dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Oke, silahkan dari sini kurang lebihnya terkait PBL Management Sen. Kalau ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan dari teman-teman semua ada tanggapan, monggo. Silahkan. Jelas atau gimana nih? Kayaknya adem ayem. Pak mau tanya Pak. Silakan Mas. Pak, kalau ini kan saya baru masuk nih mengikuti materi kan ini kayaknya direkam. Rekamannya bisa di-share nggak Pak? Rekaman yang ini atau rekaman Iya, yang mana? yang hari ini Pak. Oh yang hari, ya nanti bisa saya share Mas. Oke, makasih. Oke, PPT-nya boleh Pak, sekalian Pak, biar baca-baca waktu tidur. siap. Nanti setelah ini tak upload ya. Memang ini baru ya Mas ya, jadi belum tak. Biasanya sudah ada rekodnya yang dulu-dulu, tapi ini baru jadi belum ada rekodnya gitu. Nanti saya sampaikan. Oke, Makasih siap. Pak. Oke, ada lagi teman-teman semua? Pak Rudi mau tanya, Monggo. nanti kelompoknya itu ditentukan apa milih sendiri ya? Dan satu kelompok itu berapa orang ya Pak ya nantinya? Oh, ini tadi sudah ada 3 atau 4 mahasiswa. Pembagiannya mandiri atau dibagi, kita putuskan aja. Teman-teman mau tak bagi atau mau mandiri? Mandiri. Oke, kalau mandiri ya enggak apa-apa. Saya nanti tinggal. Yang penting 3 atau 4 mahasiswa ya. Karena tadi ada kaitannya nanti dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Harapannya juga tidak membebani teman-teman kayak gitu. Oke, ada lagi? Berarti kelompok cara mandiri ya teman-teman ya. Silakan nanti bisa memilih partnernya yang bisa diajak kerjasama ya. Atau dikoordinir ketua atau yang lainnya yang mengko mekanismenya biar nggak ada yang apa ya istilahnya. Kasihan kalau ada yang sampai ketinggalan gitu loh, nggak diajak kelompok gitu kan. Kayak gitu. Oke, ada lagi monggo. Saya kira ini rekodnya tak cukupkan dulu ya. Mungkin bisa diskusi lebih detail lagi kalau ada pertanyaan. Mungkin teman-teman nggak enak kalau bertanya terus direkod. Oke.